Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Si manusia tonggos ya yang mengaku mirip bule, tapi saya nggak tahu mirip bule mana, mungkin bule Afrika ya kan, bule Nigeria. Akhirnya digebukin ya kan, digebukin oleh banyak orang. Waduh, waduh. Maunya saya nggak ketawa loh ya, tetapi ngelihat kelakuannya selama ini dalam menghina, mencaci, memaki, memfitnah Jokowi, jadinya sulit bagi saya untuk tidak ketawa. Yang jelas ini kabar gembira teman-teman ya bagi netizen, karena akhirnya doa mereka semua yang selama ini dipanjatkan kepada Tuhan terkabul. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bujur busrak, bujur busrak. Ups, jangan ketawa dong, nanti dosa. Ya, ini gimana teman-teman? Pertama saya ingin bertanya, apakah ini video baru ataukah video lama ya? Karena saya benar-benar tidak tahu. Karena pada saat sebelum Pilpres dulu, si manusia yang sok bule ini juga pernah ngelabrak si Roti Gulung ya di Polda Metro Jaya, seingat saya ketika itu, ketika Roti Gulung dipanggil terkait penghinaan terhadap presiden ya, dugaan penghinaan terhadap presiden. Yang melaporkan adalah Partai Kebo saat itu. Nah, si tonggos manusia bule ini ya kan, yang ngaku-ngaku bule ini pernah ngelabrak si Roti Gulung saat itu. Nah, saya tidak tahu apakah ini video lama itu karena saya sudah lupa ataukah ini adalah video baru ya. Tentu kalau ini video baru saya yakin semua penonton channel ini akan bersyukur. Ada ini menarik nih. Teks di badan videonya. Pantesan mau digebukin orang. Mulutnya selalu bicara kotor. No comment. Lanjut.
Lah, videonya diulang, cuma ditonton saja sama Bang Adi. Komentarin dong Bang Adi, ya. Biar kami itu mengerti gitu loh. Oh, ternyata pendapatnya Bang Adi terkait insiden dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh banyak orang terhadap si manusia sok bule ini begini gitu loh Bang Adi. Kalau udah tabiat emang susah ya, kurang lebih seperti itulah yang disampaikan oleh Bang Adi dalam melalui teks di badan videonya. Jejak digital emang sadis kawan. Oh, ini berarti sudah lama teman-teman ya. Ini video lama apa video baru nih? Kalau video baru, aduh, sangat bahagia sekali ya. Tapi kalau video lama, kenapa kok nggak diulang lagi gitu? Iya, teman-teman ya. Ingin tahu ya? Coba kita kilas balik ya. Beberapa bacotan ya, dua lah ya, dua bacotan si manusia tonggos yang sok bule ini ya. Kita habis ini akan menyaksikan bacotan sadis ya. Bacotan apa namanya? Ya kurang ajar lah yang disampaikan oleh si manusia tonggos tersebut ya. Lanjut. Doain lu mati beneran ya Joko Do. Mati lu Joko Do. Masa untuk rakyat, masa untuk negara. Ya pertaruhkan reputasi politik saya. Kan mereka ngejek Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Lu jangan nantang gue lo. Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya. Waduh, situasi makin memanas. Guys, mantan presiden tapi kok taring politiknya malah makin tajam? Baru aja ada kabar Pak Jokowi mau bikin agenda safari nasional keliling Indonesia, seberang sana langsung merespons dengan super reaktif. Katanya si Joko Do tuh udah sembuh 99% sembuh dari sakit jiwa. Astaga. Infonya lagi dia mau keliling Indonesia. Joko Do, lu ngapain keliling Indonesia? Move on, sadar diri lu bukan presiden lagi. Contoh tuh presiden-presiden sebelumnya gak sibuk pansos kayak lu. Kenapa lu mau keliling Indonesia? Mau promosiin si Pupu Papa yang mulai redup sama si Pisang yang partainya tuh masih 1,2%. Iya, kenapa? Lu takut anak lu ditinggalin Pak Prabowo? Udah Pak Prabowo, tinggalin aja anak ingusan targetan. Gak ada faedahnya bikin malu bapak juga, tinggalin ya. Lu juga takut ya? Si gajah gagal bikin kandang, malah banyak gajah. Oh iya, katanya lu juga kan mau mati-matian tuh demi gajah. Semoga yang gue doain lu mati beneran ya Joko Do. Mati lu Joko Do. Gini ya, sebenarnya si Joko Do tuh aware kalau si Pupu Papa sama si Pisang nothing. Makanya dia perlu keliling Indonesia buat jual nama anak-anaknya. Kasian banget sih harus susah payah promosiin anak. Makanya Joko Do, waktu hamil bini lu jangan dikasih asam sulfat. Kan anak-anak lu jadi dongo sama pelanga semua. Tapi nih ya, gue tuh kok punya asumsi miliar lagi. Ya, selain buat promosiin anaknya, si Joko Do keliling Indonesia tuh jangan-jangan nih mau susun kekuatan buat dirinya biar 2029 bisa nyalonin lagi ngelawan Pak Prabowo pastinya. Mimpi lu Joko Do. Hati-hati Pak Prabowo, si Joko Do itu licik dan yang paling bahayanya pengkhianat. Masih inget dong Pak Prabowo, orang yang udah angkat harkat derajat martabatnya si Joko Do sekeluarga aja bisa ditusuk dari belakang. Jangan sampai Pak Prabowo ngalamin ya, pengkhianat itu udah sifat dan karakter jadi nggak akan pernah hilang. By the way, kalau sampai nih asumsi liar gua kejadian, ya gue sih lebih baik memilih Pak Prabowo. Najis banget milih si Joko Do, pengkhianat, perusak demokrasi dan konstitusi. Mati aja lu Joko Do. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun bebas ya. Nah, tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Paling enak itu nggak pakai drama, nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya untuk mengakhiri polemik yang terjadi di saya gitu ya. Jadi monggo. Itu sama lagi dan kabarnya dia juga akan dalam waktu dekat akan diumumkan sebagai ketua Dewan Pembina PSI. Tidak tahu nanti bahkan dulu lah. Waktu daftar ke Kementerian apa jelas itu. Ya, yang pimpinannya apa inisialnya apa deh? Itu udah lah itu drama-drama gitu kan ya. Udah jelas itu loh. Rakyat ini sudah pandai, sudah cerdas untuk bisa melihat. Udah tahu lah drama-drama seperti itu ya. Mati aja lu Joko Do. Saya nggak tahu teman-temannya seberapa banyak amal yang diterima oleh Pak Jokowi terhadap hinaan-hinaan seperti ini. Dan aduh, jujur aku nggak bisa berkata-kata sih. Ada orang semacam itu di Indonesia ini. Nah, ini orangnya. Kalau aku bilang adalah orang yang nggak tahu diri, ini orangnya. Ya, kenapa? Saya bilang itu berani saya bilang orang nggak tahu diri. Ya, iyalah. Semarah-marahnya Anda, Mbak, Anda nggak perlu mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar itu. Bagaimanapun Presiden Jokowi itu sudah berbuat banyak ke ini PDIP. Ya, 10 tahun 2 periode PDIP itu adalah partai nomor 1. Ya, saya nggak tahu kenapa Pak Jokowi meninggalkan atau seperti seolah-olah meninggalkan PDIP. Tapi saya percaya bahwa integritas Jokowi itu memang kuat. Kalau dia mungkin ada, ya saya nggak tahu, saya nggak mau berasumsi ya. Tapi kalau memang dia ada sesuatu yang memang menurut dia ini nggak pantas, ya bisa saja dia meninggalkan itu. Dan itu menurutku itu sah-sah saja. Atau juga kalau dibilang Pak Jokowi, Anda bilang tadi bahwa pengkhianat ya. Hey, 10 tahun loh partaimu itu memimpin selama sebelum Pak Jokowi
Kita melihat sendiri kan sebelum Pak Jokowi berapa kali ya dari partai Anda itu jadi mau calonkan presiden nggak jadi, nggak gagal semua. Gitu loh. Kita lihat ada track recordnya kok, kita tahu sendiri sebagai rakyat kok. Kan kita pemilih aktif. Ya kan? Tapi yang aku nggak suka dari mulut comberanmu ini loh. Waduh, kamu sampai ngomong begitu, sampai menyumpahin begitu. Aduh, hati-hati loh, Mbak. Saya sih percaya begini ya. Doa orang yang saya percaya bahwa kalau kita berdoa yang jelek kepada orang, itu tidak akan pernah sampai kepada orangnya. Saya percaya itu. Justru doa itu akan kembali ke kita. Hati-hati aja, Mbak. Aduh, parah banget sih. Jujur parah banget ini. Dalam hatiku kemarin Refli berkata bahwa Gibran bisa saja, walaupun dia katakan praduga bersalah ya bisa saja Gibran itu adalah bukan anak biologisnya Pak Jokowi. Sekarang Anda sampai menyumpahin Pak Jokowi seperti itu. Ya ampun. Mana hatimu? Mana pikiranmu? Waduh, ini parah banget ya. Kenapa PDIP sekarang ini Banggar Romli, kemarin Pejaro, terus Anda lagi saya dapat videonya. Kenapa PDIP kok takut banget kalau Pak Jokowi menyapa rakyat? Kenapa takut banget? Kalau nggak Bu Mega juga nyapa, tak apa-apa. SBY juga nyapa, nggak masalah. Emang kenapa sih? Kan hak dia. Ini blokon nih orang. Lalu saya kesel banget. Untuk kali mana teman-teman? Coba komen di komentar dulu. Untuk kali gimana? Parah banget nih orang. Pertanyaannya, ada ketakutan politik apa sih sebenarnya di balik kegelisahan para kader PDIP? Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas tanpa tedeng aling-aling dari sejarah romansa politik Jokowi PDIP yang dulu mesra banget dari Solo sampai Istana, alasan dibalik serangan balik para mantan kawan seperjuangan, sampai analisis ngeri. Kenapa pengaruh Jokowi justru makin menggila setelah lengser? Apakah ini cetak biru kekuatan baru sebagai the ultimate kingmaker menuju Pilpres 2029? Yuk, tonton sampai habis, karena kita bedah berlapis-lapis dengan gaya santai ala warung kopi, tapi tetap cerdas dan berisi. Gimana menurut kalian? Apakah safari nasional ini murni kangen-kangenan sama rakyat? Atau emang strategi jenius buat ngunci peta politik 2029? Tulis teori dan opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan drama politik terpanas tanah air. Halo teman-teman netizen, para pencinta drama politik tanah air yang jauh lebih seru, lebih berliku, dan lebih bikin jantungan daripada serial drakor manapun. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat di mana kita membedah politik tanpa urat tegang, tapi pakai otak, pakai data, dan jelas pakai sedikit sindiran renyah biar hidup kagak kaku-kaku amat. Teman-teman, coba kalian ambil napas dalam-dalam dulu. Tarik, embuskan. Hubungan politik di negara kita ini memang magis. Ada satu sosok yang secara formal sudah serah terima jabatan, sudah beres masa tugasnya, sudah mengemas koper dari Istana Merdeka, dan secara teori harusnya sudah duduk manis di rumahnya di Sumber, Solo, sambil menikmati masa pensiun, momong cucu, atau sesekali ngopi di pinggir jalan. Tapi anehnya, begitu beliau berbisik sedikit saja, atau baru pasang tali sepatu buat keluar rumah, satu Jakarta langsung meriang. Satu markas partai besar langsung pasang kuda-kuda, keringat dingin, dan mendadak sibuk bikin konferensi pers. Siapa lagi kalau bukan Bapak Joko Widodo? Pria asal Solo yang sukses bikin rumus-rumus politik konvensional bayar total. Belakangan ini, tensi politik kita yang sempat agak adem pasca pemilu, mendadak melonjak lagi ke level overheat. Pemicunya apa? Sederhana banget. Muncul kabar bahwa Pak Jokowi mau bikin agenda safari nasional keliling Indonesia buat menyapa masyarakat, memenuhi undangan-undangan dari daerah yang kangen sama beliau. Sederhana kan? Kelihatannya kayak mantan presiden yang mau reuni atau jalan-jalan santai, menikmati masa tua. Tapi respons dari seberang sana, khususnya dari teman-teman kita di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP, luar biasa heboh. Reaksinya itu loh, ramai, riuh, defensif, dan penuh dengan sindiran yang menusuk. Ada yang mendadak mengungkit isu lama, ada yang langsung menganalisis manuver tersembunyi, bahkan ada yang kelihatan cemasnya bukan main. Pertanyaan besarnya, ada apa sih sebenarnya? Kenapa seorang tokoh yang sudah berstatus mantan justru langkah kakinya dinilai seakan-akan beliau masih memegang kendali penuh atas tombol kekuasaan? Mengapa banteng-banteng di Teuku Umar mendadak gelisah, pasang barikade, dan langsung reaktif begitu mendengar Pak Jokowi mau jalan-jalan keliling Nusantara? Apakah safari ini cuma kangen-kangenan biasa? Atau jangan-jangan ini adalah cetak biru awal, sebuah fondasi kokoh untuk mengguncang total peta politik menuju tahun 2029? Malam ini, kita bakal kupas tuntas, bedah sampai ke akar-akarnya, secara berlapis, tajam, objektif, dan tentu saja dengan gaya santai ala warung kopi yang cerdas.
kita akan lihat bagaimana pesona, pengaruh, dan political power seorang Jokowi ternyata tidak ikut lengser bersamaan dengan jabatannya. Siapkan camilan kalian, kopi hitamnya diseruput dulu. Jangan di-skip, karena dari menit pertama sampai akhir, kita akan membongkar rahasia di balik gemetarnya panggung politik nasional. Setiap kali Jokowi melangkah. Mari kita mulai lapisan pertama dari analisis kita. Bayangkan begini, ada seorang mantan manajer di sebuah perusahaan besar. Dia sudah resign, sudah pensiun. Tapi, setiap kali mantan manajer ini jalan-jalan ke kantor cabang atau sekadar makan siang di kantin karyawan, manajer yang sekarang menjabat langsung panik, mondar-mandir, dan curiga kalau si mantan mau merebut kembali posisinya. Lucu kan? Nah, kurang lebih begitulah analogi sederhana dari fenomena Jokowi Effect yang sedang terjadi hari ini. Kenapa sih setiap langkah kaki Pak Jokowi selalu menjadi magnet perhatian nasional? Jawabannya sederhana tapi mendalam. Karena Jokowi adalah anomali terbesar dalam sejarah politik modern Indonesia. Biasanya, seorang presiden yang sudah turun jabatan akan mengalami apa yang disebut dalam ilmu politik sebagai lame duck period yang berlanjut pada pemudaran pesona politik. Mereka kembali ke rahim partai atau memilih menjadi begawan yang diam di atas gunung, tapi tidak dengan Jokowi. Pesonanya di mata akar rumput, rakyat biasa di pelosok-pelosok daerah itu tidak luntur. Ketika ada kabar beliau mau keliling Indonesia, publik menyambutnya dengan antusiasme yang sama seperti saat beliau masih menjabat. Lalu, kenapa kader-kader PDIP terlihat begitu reaktif, bahkan cenderung agresif merespons agenda safari ini? Teman-teman, di dalam politik tidak ada yang namanya kebetulan. Reaksi yang berlebihan biasanya merupakan cerminan dari rasa tidak aman atau insecurity yang mendalam. PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif yang memiliki struktur organisasi paling solid dan sejarah panjang, mendadak merasa terancam hegemoninya di daerah-daerah. Mereka tahu persis bahwa kekuatan utama Jokowi bukan terletak pada struktur partai, melainkan pada ikatan emosional langsung dengan rakyat jelata, sesuatu yang selama ini diklaim sebagai jati diri PDIP sebagai partainya Wong Cilik. Ketika Jokowi datang ke daerah, seolah-olah ada pembanding nyata. Siapakah pemilik hati Wong Cilik yang sesungguhnya? Apakah logo banteng ataukah figur kurus berkemeja putih itu? Sekarang, mari kita bedah argumen dari pihak yang skeptis. Banyak kritikus politik dan kader partai beralasan bahwa safari nasional ini adalah kedok dari konsolidasi kekuatan politik baru. Mereka menuduh Jokowi sedang membangun dinasti atau mempersiapkan panggung kekuasaan jangka panjang. Oke, mari kita pakai kacamata objektif dan berimbang. Apakah safari ini sekadar memenuhi undangan masyarakat? Bisa jadi iya, karena kerinduan publik itu nyata. Kita lihat sendiri bagaimana rumah beliau di Solo tidak pernah sepi dari kunjungan warga, relawan, hingga tokoh-tokoh daerah. Masyarakat di NTT, di Papua, di pedalaman Kalimantan, banyak yang merasa pembangunan yang mereka nikmati hari ini adalah warisan nyata dari kerja keras Jokowi selama 10 tahun. Wajar kalau mereka mengundang beliau untuk sekedar berterima kasih. Namun, di sisi lain, apakah ada dimensi politiknya? Ya, jelas ada. Di level ini, kita tidak boleh naif. Di Indonesia, seorang tokoh dengan basis massa jutaan orang tidak akan pernah bisa benar-benar steril dari politik. Setiap jabat tangan, setiap senyuman di depan kamera, dan setiap titik daerah yang dikunjungi memiliki nilai elektoral dan bobot politis yang sangat tinggi. Coba kita perhatikan daerah-daerah yang kabarnya masuk dalam radar kunjungan Pak Jokowi: Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian wilayah Sumatera, dan Indonesia Timur. Mengapa daerah-daerah ini dianggap sangat strategis? Ini dia menariknya. Daerah-daerah tersebut adalah medan pertempuran utama atau battleground politik nasional. Jawa Tengah misalnya, selama puluhan tahun dikenal sebagai kandang banteng, basis pertahanan mutlak bagi PDIP. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, dominasi partai di sana hampir tak tergoyahkan. Namun, dinamika terakhir memperlihatkan adanya pergeseran loyalitas yang luar biasa. Ketika Jokowi mulai menginjakkan kakinya di sana, konstelasi politik lokal langsung bergeser. Begitu juga dengan Jawa Timur yang menjadi kunci penentu kemenangan nasional. Ketakutan politik apa yang sebenarnya sedang menghantui para elit partai politik tersebut? Ketakutan terbesar mereka adalah hilangnya kontrol atas basis massa tradisional mereka. Mereka cemas kalau kehadiran Jokowi di daerah-daerah strategis ini akan mengkristalkan sebuah kekuatan politik baru. Sebut saja kekuatan Jokowiism atau barisan loyalis Jokowi yang jalurnya berada di luar kendali birokrasi partai politik manapun.
Jika basis massa ini tetap solid dan terus dirawat melalui safari-safari nasional, maka peta jalan menuju Pilpres 2029 bisa berubah total. Partai-partai politik tidak lagi bisa mendikte jalannya permainan secara mutlak. Mereka harus berhitung ulang, berkompromi, atau bahkan tunduk pada realitas bahwa restu dan pengaruh politik Jokowi masih menjadi variabel penentu utama siapakah yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Ini bukan lagi sekadar jalan-jalan sore seorang pensiunan. Ini adalah penataan ulang papan catur politik nasional. Nah, sekarang kita masuk ke babak yang agak lucu, tapi sekaligus bikin mengernyitkan dahi. Begitu ada desas-desus Pak Jokowi mau keliling Indonesia, entah dari mana asalnya, tiba-tiba, boom! Isu lama yang sudah basi, sudah lapuk, dan berkali-kali dipatahkan di pengadilan serta diuji oleh publik, mendadak digoreng lagi sampai hangat. Apalagi kalau bukan isu ijazah palsu. Mari kita buka kronologinya secara jernih. Salah satu politisi senior PDIP, Jarod Saiful Hidayat, melontarkan komentar yang kembali menyinggung atau menyentil hal-hal terkait validitas historis dan rekam jejak, yang kemudian oleh publik dan netizen langsung dikaitkan dengan narasi skeptis terhadap masa lalu Jokowi. Pertanyaannya, ya ampun bos, hari gini masih mainan isu ijazah? Ini ibarat kita sudah mau meluncurkan roket ke bulan, tapi di bawah masih ada yang sibuk meributkan apakah bahan bakar roketnya beli pakai uang kembalian atau tidak. Kagak nyambung dan ketinggalan zaman banget. Kenapa isu usang seperti ini sengaja dimunculkan kembali justru di saat Jokowi bersiap turun ke berbagai daerah? Ini dia taktik politik klasik yang namanya character assassination alias pembunuhan karakter, atau minimal strategy distraction, pengalihan perhatian. Di dalam strategi komunikasi politik, kalau kamu tidak bisa menandingi popularitas lawan, kalau kamu tidak punya figur yang sepadan untuk menyaingi daya tarik seorang tokoh di mata rakyat, maka cara paling gampang, meski paling tidak kreatif, adalah dengan melemparkan lumpur ke arah baju putihnya. Tujuannya apa? Ya, supaya publik sibuk berdebat soal lumpur itu, sehingga fokus dari substansi safari nasional yang membawa pesan keberlanjutan dan persatuan jadi terganggu. Kenapa isu ini terus-menerus digoreng? Padahal, secara hukum dan logika publik sudah selesai. Universitas Gadjah Mada, UGM, sudah memberikan klarifikasi resmi bertahun-tahun lalu. Teman-teman seangkatannya sudah bersaksi, foto-foto wisuda sudah dipajang, bahkan pengadilan pun sudah menolak gugatan konyol terkait hal ini. Tapi kenapa masih laku di pasaran politik tertentu? Karena di media sosial, isu yang berbau teori konspirasi itu selalu punya pasar tersendiri, terutama bagi kelompok yang mengalami political denial mereka, yang belum bisa menerima kenyataan kalau jagoannya kalah, atau mereka yang kecewa karena kepentingannya tersenggol oleh kebijakan Jokowi. Bagi kelompok ini, isu ijazah bukan lagi soal kebenaran faktual, melainkan dogma atau komoditas politik yang dipelihara sebagai senjata frustrasi. Mari kita lihat dari sudut pandang para pendukung dan loyalis Jokowi. Mereka melihat serangan isu ijazah ini bukan sebagai kritik yang berbobot, melainkan sebagai bentuk keputusasaan politik yang menggelikan. Di mata pendukungnya, tuduhan ini justru serangan balik yang kontraproduktif bagi pihak yang melontarkannya. Alih-alih membuat reputasi Jokowi jatuh, publik malah makin simpati. Rakyat kecil di daerah akan menilai, ya ampun, Pak Jokowi sudah kerja keras membangun jalan, tol, bendungan, dan jembatan di desa kami. Kok masih saja dizalimi dengan urusan kertas ijazah puluhan tahun lalu? Logika masyarakat sederhana banget, teman-teman. Rakyat melihat hasil kerja yang nyata, output, bukan gunjingan masa lalu yang dicari-cari kesalahannya. Dampak politik dari pengulangan isu yang sama ini sebenarnya sangat merugikan bagi pihak oposisi atau pengkritik Jokowi sendiri. Kenapa? Karena ini menunjukkan kemiskinan narasi alternatif. Kalau setiap kali ingin mengkritik Jokowi yang dikeluarkan selalu menu ijazah palsu, dinasti politik, atau tuduhan-tuduhan klise lainnya, publik lama-lama bosan. Publik mendambakan perdebatan yang lebih substansial, misalnya, bagaimana mengevaluasi kebijakan hilirisasi nikel kemarin, bagaimana kelanjutan swasembada pangan. Nah, itu baru keren. Tapi kalau level kritiknya mentok di urusan ijazah asli atau palsu, ya jangan salahkan masyarakat kalau mereka makin tidak percaya pada kualitas elit politik yang menyerang tersebut. Jadi, kesimpulannya, apakah isu ini substansial? Sama sekali tidak.
Ini murni 100% komoditas politik musiman yang sengaja dikeluarkan dari gudang penyimpanan setiap kali Jokowi terlihat mau mengambil langkah strategis. Ini adalah rem darurat yang coba ditarik oleh pihak-pihak yang panik melihat manuver Jokowi. Dengan harapan jalannya sang mantan presiden bisa sedikit terhambat atau minimal tercoreng di media sosial. Tapi sayangnya, rem darurat ini sudah blong karena masyarakat sudah kebal dan makin cerdas membedakan mana kritik yang membangun dan mana yang murni karena rasa dengki politik. Sekarang, mari kita masuk ke lapisan ketiga. Bagian cerita yang paling dramatis, emosional, dan syarat akan intrik psikologis. Sejarah panjang hubungan antara Jokowi dan PDIP. Ini adalah kisah romansa politik paling epik di era modern Indonesia. Sebuah perjalanan yang dimulai dari kemesraan yang luar biasa, hingga akhirnya berujung pada dinginnya hubungan bilateral di puncak kekuasaan. Mari kita flashback sedikit ke belakang, biar kita paham konteksnya secara utuh. Awal perjalanan politik Jokowi tidak bisa dipisahkan dari peran PDIP. Kita harus objektif mengakui hal itu. Dari seorang pengusaha mebel biasa di Solo, Jokowi melangkah menjadi wali kota Surakarta 2 periode dengan dukungan penuh dari struktur partai berlambang banteng tersebut. Di sana, gaya kepemimpinan beliau yang suka belusukan, merakyat, dan humanis mulai memikat hati publik nasional. PDIP melihat potensi emas ini. Di bawah komando Ibu Megawati Soekarno Putri, partai ini kemudian memboyong Jokowi ke Jakarta untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Hasilnya, sukses besar. Nama Jokowi meroket menjadi fenomena nasional. Puncaknya terjadi pada tahun 2014 dan 2019. PDIP memasang badannya, mengerahkan seluruh mesin partainya yang terkenal militan dari tingkat pusat sampai anak ranting di pelosok desa untuk mengantarkan Jokowi ke Istana Merdeka sebagai Presiden Republik Indonesia. Selama 10 tahun pemerintahan, kader-kader PDIP di parlemen selalu menjadi benteng pertahanan utama yang mengamankan seluruh kebijakan dan program strategis nasional milik Jokowi. Hubungan ini awalnya terlihat begitu harmonis, saling melengkapi. Jokowi sebagai figur eksekutif yang dicintai rakyat dan PDIP sebagai jangkar politik parlemen yang kokoh. Namun, seperti kata pepatah lama, dalam politik tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Momen-momen keretakan hubungan ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan akumulasi dari gesekan-gesekan kecil di balik layar. Salah satu akar masalahnya adalah perbedaan cara pandang mengenai posisi seorang pemimpin. Di satu sisi, PDIP memiliki doktrin internal yang sangat kuat bahwa setiap pejabat publik yang diusung oleh partai adalah petugas partai yang wajib tunduk pada garis komando dan ideologi organisasi. Di sisi lain, Jokowi lambat laun menjelma menjadi seorang pemimpin nasional dengan basis dukungan personal yang sangat besar, mandiri, dan lintas partai. Beliau merasa bertanggung jawab langsung kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kepada satu entitas politik. Ketika seorang petugas partai memiliki pengaruh dan popularitas yang jauh melampaui struktur partainya sendiri, disitulah ketegangan psikologis dan politik dimulai. Dinamika ini mencapai titik didihnya pada Pilpres 2024 kemarin. Panggung politik kita disuguhi tontonan yang luar biasa mencengangkan. Terjadi pembelahan jalur yang sangat tajam. PDIP mengusung jalurnya sendiri, sementara arah politik keluarga Jokowi secara de facto bergeser. Peran Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, menjadi katalisator utama yang mengubah total hubungan politik tersebut. Langkah Gibran yang maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dinilai oleh elit PDIP sebagai bentuk pembangkangan atau bahkan pengkhianatan terhadap partai yang telah membesarkan nama keluarganya. Namun, dari sudut pandang rasionalitas politik, langkah ini adalah pilihan strategis yang tak terhindarkan untuk memastikan bahwa program-program besar, visi pembangunan, dan warisan kebijakan Jokowi seperti IKN, hilirisasi, dan bansos tidak terhenti di tengah jalan dan memiliki jaminan keberlanjutan yang pasti. Akibat dari pergeseran epicentrum politik ini, terjadilah fenomena psikologis yang sangat menarik di panggung publik. Banyak kader PDIP yang dahulunya berada di barisan paling depan, membela Jokowi dari segala macam fitnah dan serangan oposisi, kini justru berbalik arah.
180 derajat menjadi pengkritik paling keras, paling vokal, dan paling rajin menyerang setiap kebijakan beliau. Ini adalah ironi politik yang luar biasa. Tokoh-tokoh yang dulu memuji kesederhanaan Jokowi, sekarang menuduhnya sedang membangun oligarki. Tokoh-tokoh yang dulu memuja keberhasilan infrastruktur Jokowi, sekarang sibuk mencari celah kegagalan dari proyek-proyek tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini bukan lagi soal ideologi, teman-teman, melainkan soal benturan pengaruh antara kekuatan figur versus kekuatan institusi partai. PDIP ingin membuktikan bahwa kekuatan sejati ada pada organisasi, pada pelembagaan partai yang berakar sejarah panjang. Sementara itu, fenomena Jokowi membuktikan bahwa di era demokrasi digital hari ini, kekuatan personal figure, person-centered politics yang memiliki trust tinggi di mata rakyat bisa menjadi jauh lebih efektif dan bertenaga ketimbang mesin partai yang kaku. Pertarungan pengaruh ini belum selesai dan babak barunya justru sedang dimulai melalui rencana Safari Nasional Jokowi. Ini adalah pembuktian siapakah yang sesungguhnya memegang kunci legitimasi sosiologis di hati rakyat Indonesia. Sekarang, mari kita masuk ke bab berikutnya yang tidak kalah seru. Seberapa besar sih sebenarnya pengaruh seorang Jokowi setelah beliau secara resmi tidak lagi memegang palu kekuasaan di istana? Banyak pengamat politik barat yang memprediksi bahwa begitu seorang presiden di Indonesia lengser, pengaruhnya akan langsung merosot drastis karena budaya politik kita yang cenderung patronase terhadap kekuasaan yang aktif. Tapi lagi-lagi, Jokowi mematahkan teori-teori teks akademis tersebut. Mari kita lihat fenomena real yang terjadi di lapangan pasca lengsernya beliau. Rumah kediaman pribadi Pak Jokowi di Sumber, Solo, mendadak berubah fungsi menjadi semacam titik ziarah politik baru. Setiap hari, ada saja kelompok masyarakat, paguyuban pedagang pasar, komunitas adat, hingga jajaran elit politik, menteri aktif, sampai ketua umum partai yang menyempatkan diri datang ke Solo hanya untuk sekadar sowan, mengobrol santai, atau meminta pandangan beliau terkait situasi nasional. Kalau seorang mantan presiden sudah tidak punya pengaruh, mana mau orang-orang sibuk mengantre, meluangkan waktu terbang ke Solo cuma buat minum teh dan makan rondo royal bersama beliau. Kenyataan ini menunjukkan bahwa magnet politik Jokowi tidak terletak pada kursi jabatannya, melainkan pada personanya yang telanjur melekat di hati publik. Selain itu, coba tengok barisan relawan Jokowi. Biasanya, kelompok relawan politik itu sifatnya musiman, ad hoc. Begitu pemilu selesai dan presidennya turun, relawannya langsung bubar jalan, bertransformasi jadi komisaris BUMN, atau sibuk nyari proyek masing-masing. Tapi relawan Jokowi seperti Projo, Bara JP, Al-Misbat, dan puluhan simpul relawan lainnya, sampai hari ini masih tetap eksis, aktif, solid, dan memiliki struktur koordinasi yang rapi dari pusat hingga daerah. Mereka tidak kehilangan arah. Mereka justru bertransformasi menjadi ormas-ormas strategis yang siap digerakkan kapan saja komando dari Solo diturunkan. Ini adalah struktur politik informal yang sangat menakutkan bagi partai politik konvensional. Karena relawan-relawan ini bekerja berdasarkan loyalitas buta dan kecintaan personal kepada figur Jokowi, bukan karena kalkulasi logistik partai. Jangan lupakan juga pengaruh Jokowi terhadap generasi muda, kaum milenial, dan Gen Z. Mengapa anak-anak muda ini masih begitu gandrung dengan sosok Jokowi? Karena gaya komunikasi beliau yang orisinal, santai, adaptif, dan jauh dari kesan birokrat yang feodal dan kaku. Anak muda zaman sekarang sangat anti dengan politisi yang suka berpidato berapi-api dengan bahasa yang melangit tapi nol aksi nyata. Mereka lebih suka melihat pemimpin yang pakai sepatu Keds, bisa diajak ngevlog bareng, suka naik motor custom, tapi kerjanya kelihatan nyata di media sosial mereka. Kedekatan kultural inilah yang membuat pengaruh Jokowi di kalangan pemilih muda tetap berada di level tertinggi. Mari kita bahas juga pengaruh politik formal beliau terhadap partai politik baru, khususnya Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Di bawah kepemimpinan Kaisang Pangarep, PSI secara terbuka memosisikan dirinya sebagai partai Jokowi. Mereka mengadopsi seluruh nilai, gaya, dan arah politik Jokowi. Meskipun sempat diterpa berbagai dinamika, keberadaan PSI sebagai representasi politik anak muda loyalis Jokowi di tingkat daerah dan pusat tetap menjadi variabel yang sangat diperhitungkan. Melalui instrumen seperti PSI dan kedekatan strategis dengan Partai Gerindra serta partai koalisi pemerintahan saat ini, kaki-kaki politik Jokowi tertanam sangat kuat di dalam sistem formal maupun informal. Jika kita bandingkan dengan mantan presiden-presiden Indonesia sebelumnya, fenomena Jokowi ini sungguh sangat berbeda jauh.
Pak Habibie memilih menjadi begawan teknologi dan bapak bangsa yang netral. Gus Dur bertumpu pada kekuatan kultural NU yang spesifik. Ibu Megawati fokus memimpin totalitas partainya sebagai ketua umum seumur hidup. Pak SBY mendirikan institusi formal partainya, Demokrat, untuk menjaga pengaruhnya. Sementara Jokowi, beliau tidak punya partai politik sendiri secara formal, beliau tidak menjadi ketua umum apapun, tapi pengaruh elektoralnya, Jokowi Efek, diakui oleh kawan maupun lawan politik sebagai yang terbesar saat ini. Mengapa banyak pihak masih sangat memperhitungkan beliau? Karena di dalam sistem pemilihan langsung seperti di Indonesia, siapapun yang bisa memegang kendali atas persepsi dan hati mayoritas rakyat jelata, dialah pemenang permainan yang sesungguhnya. Dan saat ini, kunci itu masih dipegang erat oleh Joko Widodo. Kita sampai pada lapisan terakhir, puncak dari segala analisis kita malam ini. Masa depan politik Indonesia menjelang tahun 2029. Mengapa semua orang, semua partai, dan semua pengamat politik mendadak pasang mata dan telinga begitu mendengar kabar Pak Jokowi mau mulai bergerak lagi melalui safari nasionalnya? Jawabannya jelas, karena langkah sederhana dari seorang Jokowi mampu memicu riak gelombang besar yang bisa mendikte arah masa depan bangsa ini. Mari kita bedah secara mendalam. Apakah safari nasional ini merupakan sinyal politik menuju tahun 2029? Jawabannya adalah absolutely yes. Di dalam dunia politik tingkat tinggi, tidak ada langkah yang tanpa makna, tidak ada perjalanan yang tanpa kalkulasi. Safari ini adalah cara Jokowi untuk melakukan maintenance atau perawatan berkala terhadap basis masa setianya. Beliau ingin memastikan bahwa jaringan akar rumput yang telah dibangunnya selama 10 tahun terakhir tidak tercerai-berai, tidak masuk dalam pengaruh narasi politik lain, dan tetap berada dalam satu barisan komando yang solid. Disinilah potensi terbesar Jokowi muncul, yaitu sebagai the ultimate kingmaker untuk pemilu tahun 2029 mendatang. Bayangkan, dengan tingkat kepuasan publik, approval rating yang selalu stabil di angka tinggi bahkan di akhir masa jabatannya, restu atau endorsement dari seorang Jokowi memiliki nilai tawar yang luar biasa mahal. Siapapun tokoh yang nantinya akan maju di Pilpres 2029, apakah itu tokoh-tokoh muda yang sedang bersinar di daerah, ataukah tokoh nasional yang ada di kabinet hari ini? Nah, itu ya. Jadi videonya cukup panjang, 26 menit ya. Tapi yang di bagian depan tadilah yang memang bikin hati itu macam kayak mana gitu kan. Ya, makanya sampai dikeroyok gitu oleh banyak orang. Dan saya berharap tadi itu adalah video baru gitu loh, bukan video lama. Nah, menurut teman-teman gimana? Lanjut. Wah, parah banget nih Pak Amin Rais. Masa bilang si Gibran hanya pelanga-pelongo? Dia bisa disebut bagasi ekstra yang tanpa faedah. Masuk tidak menggenapkan, keluar tidak mengganjilkan. Tapi bener juga sih. Kalau ini gue setuju banget sama Pak Amin. Maklum Pak, maklum. Dia kan cuma anak haram konstitusi yang waktu dalam kandungan bukan vitamin DHA yang dikasih, tapi asam sulfat. By the way, Pak Amin malu gak sih bangsa ini tuh punya wapres kayak dia? Kalau saya malu banget Pak. Bayangin, udah karbitan, gak punya etika. Cacat hukum pula. Ups. Memang begitu ya kalau dididik kalau sama si Megawati ya. Ini betina satu ini orang PDI Perjuangan yang sama Pak Jokowi itu dan keluarganya semua itu membuli terus, nggak senang terus pokoknya. Kalau nggak senang kok sama si Gibran itu, udah pergi aja kok sana kok ke pulau yang terpencil sana yang nggak ada penghuninya kok. Banyak bacot kau itu. Betina tapi bukan jaga mulut, tapi congor asu itu. Emangnya kenapa rupanya kalau Gibran itu jadi wapres? Gak suka kau? Emangnya kau jadi apa kau? Kau hidup di partai PD Perjuangan kayak gini didikan Megawati. Pantas kau nyungsep lah semua. Semakin kau membuli di pemerintahan ini, semakin nyungsep partai-partai kalian pokoknya. Gak ada kepercayaan. Tapi kalau berpolitik dengan lisan, jaga lisan, berikanlah informasi-informasi yang baik buat negeri ini, buat masyarakat Indonesia ini. Nah itu baru gentleman, bukan cara membuli, memfitnah, itu menebarkan hoak, ketidakkesenangan, kebencian yang ditonjolkan.
congormu congor asu kau betina, puki maknya kau tuh, puki ayam kau tuh. Gerombolan tai kalian tuh, partai-partai tai lah kalian tuh. Di negeri ini, sampah semua kalian tuh. Nah, ini lagi dia ngomentarin Jokowi yang si manusia tonggos ini mencoba untuk mendukung pernyataan Mbah Sengkuni ya terkait ya Jokodok lah versinya si bule manusia yang ngaku-ngaku bule ini ya. Dan menurut teman-teman gimana? Memang layak nggak orang ini dikasih pelajaran ya seperti di bagian depan tadi ya? Ya begitulah pokoknya. Aduh. Saya pikir video baru teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.